Ya man, Pak Ade Bude, balik lagi gue sambil bertolam dan kali ini ada Mas Abi, TikTokers. Bukan salah. Nyambi. Nyambi, ya TikTokers. Cuman nurse yang lagi hype di TikTok tuh. Banyak banget di share di mana? Perawat Instagram perawat di Indonesia ya. Jadi seleb perawat. Banyak yang repost gitulah. Jelas. Gokil. Jadi pas pandemi ya, kok mulai Mas Abi tiba-tiba kok naik banget gitu loh, kayak banyak banget di repost, terus banyak banget jadi pengikutnya, terus banyak banget, terus masuk ke TikTok jadi banyak banget fans. Gila. Enggak, karena apa ya? Karena lagi pandemi terus gak bisa kemana-mana juga, kerjaan cuma rumah sakit, kosan. Sekarang di hotel sih karena dikasih fasilitas kan, jadi cuma rumah sakit hotel, gak ada kerjaan, ya udah ada TikTok. Awal-awal cuma ngeliat-liatin doang ya kan, lama-lama keracunan juga. Itu seru sih kalau udah dijalanin. Terus sekarang makin banyak fansnya, gila, cewek-cewek mulu sekarang yang nge-DM kan. Kalah gua. Gimana sih tipsnya? Tipsnya gimana sih biar kita ngomongin yang gampang-gampang dulu lah. Apa ya, sebenarnya gue gak ada tips terus karena gue juga ngalir gitu aja kan, nggak sengaja juga kecemplung di TikTok sebenarnya. Karena mungkin konten gue kayak nggak banyak ya di TikTok karena konten yang tenaga kesehatan ya. Jadi orang-orang pas banget sikonnya lagi pandemi, terus gue share tentang hal-hal keperawatan dan kadang juga nge-share konten-konten tentang pandemi. Jadi mungkin mantap gitu, cocok gitu untuk dilihat cewek-cewek gitu. Itu yang jadi nilai plus gitu. Syukurlah kalau diterima. Bayangin aja, kayaknya apa tuh namanya, website kesehatan yang masuk di TikTok kalah ini sama TikToknya dia. Enggak lah, masih banyak konten kreator yang lebih ini daripada gue. Gue mah apa sih? Allah suka merendah. TikToknya apa? Serius. TikTok lo apa? TikTok gue @abihuda, ABBY Huda. ABBY Huda. Oke, siapa yang kepo bisa ke sana. Kalau Instagram boleh banget, jangan lupa di-follow. Kalau Instagram lo apa? Nanti. Kalau Instagram @abipermanahuda. Baiknya kalau Instagram ada permananya di tengah, kalau TikTok enggak, langsung Abihuda aja. Oke, kita lihat aja. Tulis di sini. Pasti cewek-cewek ini yang pasti akan nge-follow nih, anjir. Si abang cat asik. Oke, Mas Abi, kemarin gue ngeliat di story ya, itu awal-awal ada jadwal vaksinasi kan? Ya. Lo dapet jadwal vaksinasi kan? Itu gimana sih caranya buat kita dapetin vaksin? Vaksin COVID-19 ya? Kenapa? Vaksin COVID-19 ya? Iya, vaksin COVID-19. Tapi gini, sebelumnya lu background-nya apa sih? Nurse kan, katanya nurse. Tapi di mana? Nurse, ya. Gue perawat dinas di ruang IGD, rumah sakit umum daerah tipe D Pademangan, Jakarta Utara. Oke. Dan sekarang? Dan rumah sakit tempat gue bertugas sekarang ini udah menjadi rumah sakit khusus COVID semenjak September 2020. Oke. Tapi sebelumnya berarti lo nggak konsen ke sana ya, nggak apa itu namanya merawat orang-orang yang COVID itulah ya? Enggak. Dulu masih kayak rumah sakit pelayanan biasa aja, semua penyakit kita layani, semua pasien kita layani. Ada yang COVID dirujuk ke tempat lain gitu ya? Iya, kita rujuk ke fasilitas lain yang ada ruangannya gitu kan, yang menyediakan ruangan isolasi untuk COVID. Nah, karena semakin kesini ternyata angka COVID makin naik ya kan, nggak ada turun-turunnya naik, terus sampai sekarang malah makin gila. Makin penuh katanya. Per September kemarin itu kita dikasih surat keputusan dari gubernur. Kalau rumah sakit kita menjadi salah satu rumah sakit untuk rujukan COVID-19. Cuman ya dengan kriteria ringan sedang aja, nggak ada yang berat karena kita nggak punya fasilitas ICU kan. Tapi lu pas dapet kabar kayak gitu kaget nggak? Maksudnya lu sebagai perawat yang kadang nanganin orang-orang biasa gitu, paling parah apa sih? Paling parah apa sih? Sebelum COVID. Paling parah kalau di IGD ya paling kayak kecelakaan, pasien penurunan kesadaran kayak gitu-gitu kan. Kalau sekarang tiba-tiba ada COVID.
Karena kalau sekarang sebenarnya pasiennya biasa-biasa aja, cuman karena penularannya lebih gampang gitu kan, lebih gampang nular, resikonya lebih tinggi, jadi ya kayak stres aja gitu, harus bekerja dengan dengan APD yang kayak begitu tiap hari. Awal-awal sih Khawatir. kaget pasti ya kan, pasti kaget banget karena kita nggak melayani COVID aja pakai APD gitu, apalagi kita melayani COVID, kebayangkan pakai APD-nya jadi makin lama gitu kan, pelayanan tiap hari kayak begitu. Jadi tapi sekarang kayak udah terbiasa sih, udah beberapa bulan berjalan ya udah dinikmatin aja. Jadi kayak pakaian casual. Iya. Oh, jadi backgroundnya itu. Terus Yes. balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana sih caranya kita buat dapet vaksin? Ya, jadi ini kan vaksin COVID-19 ini kan udah menjadi program pemerintah ya. Ya. Nah, udah ada peraturan presidennya juga dari bulan Oktober kalau nggak salah, Jokowi sudah bikin peraturan presiden nomor berapa gue lupa, pokoknya tahun Oktober 2020 dia bikin. Nah, waktu itu kan dia membuat list kayak prioritas, skala prioritas. Nah, jadi kalau nggak salah ada 6 prioritas. Jadi prioritas mana dulu nih yang mendapatkan vaksin duluan. Oke. Nah, kebetulan di prioritas pertama itu adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oh, duluan. Berarti jadi berhubung gue seorang tenaga kesehatan, ya. Jadi gue mendapatkan jadwal duluan gitu. Dan itu sebenarnya linknya udah secara langsung dari pusat. Kementerian Kesehatan. Oke. Turun ke Dinas Kesehatan, dari Dinas Kesehatan langsung. Jadi di tiap fasilitas pelayanan kesehatan itu udah ada timnya gitu loh, tim vaksinator yang kemarin juga dilatih dulu sebelumnya. Oh, itu ada pelatihan gitu ya? Jadi di tempat gue pun juga ada beberapa orang yang dilatih khusus untuk menjadi tim vaksinator. Oh. Nah, jadi mereka langsung dapat linknya dari Dinas Kesehatan. Jadi linknya itu baru udah di-share ke kita sebagai petugas di rumah sakit tersebut untuk mengisi data segala macam lah, pokoknya KTP, nomor handphone, kayak gitu-gitu lengkap. Dan setelah itu baru kita dapat jadwalnya tuh kapan gitu. Kalau untuk kita masyarakat umum. Nah, kalau untuk masyarakat umum, kalau nggak salah ya, nanti masyarakat umum itu dia ada urutan prioritasnya tuh ke-6 kalau nggak salah deh. Jadi setelah tenaga kesehatan itu ada tokoh agama dulu sama sebagian pelaku ekonomi kalau nggak salah. Itu sekitar ada. Pelaku ekonomi itu apa sih? Kayak mungkin kayak pedagang kali ya. Pedagang. Oke. Karena mereka kesehariannya cari nafkahnya di situ kan, jadi lebih beresiko mungkin ketemu banyak orang gitu. Terus itu kalau nggak salah banyak deh, jutaan orang, kalau nggak salah ada sekitar 5 juta jiwa deh, aku baca di Perpresnya ya. Gila, banyak banget. Nah terus setelah itu nanti baru tenaga pendidik, guru. Oh, guru. Iya, mulai dari guru TK, PAUD, SD, SMP sampai SMA. Itu prioritas ketiga. Ngajar di rumah tetap divaksin duluan ya? Karena nanti kan biar mungkin kalau misalkan gurunya udah divaksin, biar segera bisa sekolah offline lagi gitu kan. Oke. Tujuannya ke situ. Habis itu? Terus setelah guru ada aparatur pemerintah kayak polisi, dari mulai pusat TNI, sampai daerah kayak camat gitu-gitu. Oh, camat. Polisi tapi itu juga polisi. Iya, sama TNI juga. Oh, sama TNI di situ juga ya. Masuk itu ya. Itu kalau nggak salah prioritas keempat. Nah, nanti prioritas kelima baru peserta BPJS. Nah, setelah peserta BPJS baru masyarakat umum tuh. Itu tapi bayar ya masyarakat umum? Atau kalau BPJS enggak, semuanya gratis. Gratis. Oh, gitu. Gratis. Semuanya gratis karena program pemerintah pasti digratisin sih. Kalau aku baca dari peraturan presiden ya. Tapi yang diduluin BPJS gitu ya. Tapi yang diduluin yang peserta BPJS dulu. Ya. Setelah peserta BPJS baru masyarakat secara umum yang memasuki kriteria untuk mendapatkan vaksin tentunya. Itu pas udah tahu belum? Tapi abis itu udah semuanya kan? 6 itu udah semuanya kan? Iya, 6 itu udah semuanya. 6 itu terakhir, prioritas terakhir nomor 6 itu masyarakat umum. Masyarakat umum ya. Terus yang masuk kriteria untuk mendapatkan vaksin. Oke. Terus pas lu dapet jadwal informasi buat divaksin tuh perasaan lu gimana? Takut atau gimana? Kan masih belum ada yang pernah. Jadi prioritas pertama itu susah. Maksudnya yang belum tahu akan kejadian apa gitu kan. Ya, pas awal-awal
vaksin ini muncul, jujur gue juga worry sebab manusiawi lah ya. Iya. Tapi kewarian gue itu nggak membuat kayak percaya akan hoax yang beredar gitu. Gue justru malah semakin kepo. Nantang malah ya. pengen kepo, gue pengen Nantang cari diri tahu sendiri. gitu. Oke. Gue malah pengen cari tahu beneran gak sih ini tuh gitu vaksin yang gitu kayak gimana sih sebenarnya. Gue bener-bener dari awal akhir tahun kemarin tuh bener-bener cari tahu tuh seputar vaksin. Kan banyak kan produk-produk vaksin yang bikin vaksin COVID-19. Jadwal vaksin lu kapan? Kemarin ya? Kemarin 19 Januari. Tanggal sekarang hari Kamis, Rabu berarti ya? Rabu 19 Januari. Rabu sekarang hari Rabu bukan sih? Sekarang, oh iya Selasa ya kemarin ya? Iya, berarti kemarin Selasa. Oh iya. Iya. Banyak kan di rumah jadi nggak ngerti hari. Jadi lupa hari ya kan? Kita nggak pernah kerja, jadi nggak tahu hari. Iya benar. Di rumah mulu ya. Iya. Hari Selasa tanggal 19. Ya. Oh, oke. Jadi pas dari Desember tuh nyari-nyari info ya. Udah cari-cari info pokoknya tentang Sinovac ini karena begitu muncul Sinovac kayak langsung beritanya langsung banyak kan tentang beginilah penelitian di mana negara ini terus menimbulkan katanya vaksinnya murah lah atau gimana lah gitu kan. Nah iya. Terus ada yang bilang vaksin Sinovac itu dari Cina tapi Cina nggak pakai, itu bener nggak sih atau gimana? Jadi setahu kalau menurut gue kalau yang namanya vaksin ini kan kita lagi pandemi secara global kan ya. Iya. Secara dunia gitu. Jadi setiap negara tuh pasti bergotong royong sih, bukan saling berlomba-lomba, tapi malah bergotong royong untuk membuat vaksin. Karena gue yakin kalau misalkan kita cuman fokus dibikin satu merek vaksin doang, takutnya untuk secara global pasti kurang gitu loh. Oh. Ya kan? Jadi kayak bukan gitu, kayak jualan obat ya? Iya, bukan karena jadi setiap negara tuh kalau misalkan negara mereka punya biaya yang cukup, SDM yang cukup, kemudian teknologi yang cukup, pasti mereka berusaha untuk bikin vaksin ini, ya kan? Terus kenapa katanya yang dari Cina murah? Itu kalau setelah gue baca, karena yang di Cina itu bukan cuma, lo tau sendiri lah produk-produk Cina kan ya? Tahu lah. Mereka itu kayak siomay gitu-gitu kan. Tapi kan kualitasnya nggak kalah kan sebenarnya. Iya, bagus tapi murah. Ya kan, bahkan penelitiannya pun sampai diteliti di Brazil juga, nggak bukan cuma di Cina doang. Vaksin ini. Iya. Diteliti di Brazil. Iya, di Brazil, di Turki, terus di mana lagi itu gue lupa. Sinovac ini sempat di uji fungsi juga di Brazil. Dan gue baca tuh jurnalnya waktu itu kemarin ada yang share dan ya bagus. Dan kenapa Indonesia memilih Sinovac? Kenapa? Jadi si vaksin ini tuh yang beberapa vaksin yang gue baca tuh ya ada Sinovac, Pfizer sama Moderna kan yang terkenal tiga itu kan. Iya, yang dua itu mahal ya. Dua tadi mahal ya di atas Sinovac ya. Kenapa mahal? Karena untuk distribusinya susah karena dia itu persyaratannya untuk menyimpan vaksinnya itu harus di minus 80 derajat. Oh, yang dua itu ya? Iya, enggak yang satu minus 80, yang satu minus 20, kan gue lupa yang mana. Oke. Nah, berarti which is kalau misalkan suhunya minus segitu harus pakai freezer dong. Oh, oke. Jadi itu yang kebayang nggak dan ngimport dari luar negeri sana ke Indonesia pakai freezer, terus ntar juga distribusi di Indonesia. Indonesia kan luas ya. Iya. Negara kepulauan, bukan cuma Jakarta doang yang pandemi gitu loh. Gimana caranya kita mendistribusikan ke pelosok-pelosok dengan suhu segitu? Oh, jadi logistiknya yang bikin mahal. Nah, itu yang bikin mahal sebenarnya. Padahal vaksin ini ya kurang lebih sama mungkin. Oh, enggak, bedanya itu kalau yang gue lupa, yang Pfizer atau yang Moderna itu cuma 1 kali suntik, cukup 1 kali. Kalau Sinovac 2 kali. 2 kali dalam jangka waktu sebulan atau? Enggak, 14 hari, 2 minggu. Jadi 14 hari pertama divaksin, nanti berarti setelah ini di 14 selanjutnya di tanggal 3 lu divaksin lagi dong? Iya, gue dapat jadwal yang kedua tuh tanggal 2 Februari nanti. 2 Februari ya? Oh iya benar 2 minggu ya dari tanggal 19. Iya, gue dapat tanggal 2. Oke. Berarti nanti kita semuanya dapat vaksinnya Sinovac. Semua itu dari prioritas 1 sampai 6 tuh Sinovac semua ya? Kemungkinan ya karena menurut MUI udah lulus halal kan, suci dan halal. Dari BPOM juga udah mendapatkan izin. Jadi menurut gue ya udah apalagi gitu loh yang mesti ditakutin gitu kan. Itu bukannya proses sudah cukup.
pemerintah nggak maksa BPOM kan buat ngeluarin vaksin. Enggak lah, BPOM nggak mungkin lah. Kita percayalah sama BPOM kan. Dia disumpah loh kerjanya. Barangkali kan di-push dari pusat kan, cepetan lo, tanda tangan lo. Enggak lah. Tapi mereka juga ngeluarin hasil ujinya kan secara tertulis benar-benar kan. Oh, jadi mereka bikin hasil efikasinya gitu itu sekitar 68% atau berapa gitu kalau nggak salah. Itu apa itu? Itu apa itu? Jadi kan pas ini kan vaksin baru ya. Iya. Nah, vaksin baru otomatis harus ada uji fungsi dulu ke orang-orang ya kan. Kemarin kan sempat dengar nggak ada relawan untuk uji fungsi. Terus kena ada reaksi apalah gitu kan. Iya, nah itu gimana? Kan, nah karena kemarin relawannya itu rata-rata orang-orang sehat, maksudnya orang-orang sehat itu gimana ya? Orang-orang yang nggak punya penyakit, nggak ada komorbid. Oke. Terus dia nggak ada ibu hamil, ibu menyusui juga. Jadi makanya kasih uji fungsinya ya. Uji klinisnya itu secara angka dia ngeluarin itu 68% ya aman. Karena iya aman. Berarti 32%-nya nggak aman dong. Karena apa ya? Nggak amannya itu untuk ini loh, kalau nggak salah kemarin itu karena nggak diuji fungsi untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu loh. Jadi dia itu jadi ambil rata-ratanya itu karena dia cuma nguji ke orang-orang yang sehat aja gitu. Jadi dia belum melakukan penelitian secara berkelanjutan untuk orang yang golongan khusus kayak lansia nggak ada, kemudian anak kecil enggak, terus orang-orang yang dengan penyakit juga enggak gitu. Mungkin kalau gue rasa sih mereka lagi melakukan penelitian itu, cuman mungkin belum ada hasilnya. Belum keluar lah ya, karena yang pasti utama yang untuk orang-orang yang umum aja gitu kan. Terus gimana sih step by stepnya waktu divaksin itu kan lu ke tempatnya kan? Itu tempatnya di mana? Tempat divaksin tuh apakah di puskesmas doang atau di mana gitu? Nah, kebetulan gue kemarin divaksin di tempat gue kerja sendiri di rumah sakit karena jadi kalau nggak salah sih di tiap wilayah itu banyak sih, bukan cuma puskesmas. Puskesmas sudah pasti ya kan, puskesmas sudah pasti. Kemudian kayak rumah sakit umum daerah juga udah pasti jadi tempat vaksinasi. Ada juga yang di kelurahan, ada juga yang di kantor kecamatan. Banyak sih. Oke. Tapi yang nyuntikin bukan orang-orang yang di tempat kerja itu ya, maksudnya di puskesmas ya. Iya, mostly sih yang diberdayakan orang-orang puskesmas. Maksudnya yang berdayakan orang-orang puskesmas. Tapi kalau misalkan gitu ya. Iya, tapi kalau misalkan di gue ya yang melayani ya teman-teman gue sendiri, karena tiap rumah sakit pasti ada yang dilatih sebagai vaksinator gitu. Oke. Tapi nyuntiknya kalau teman sendiri nggak sembarangan kan, mampus lu. Yang lain juga nggak sembarangan dong, karena ada yang sembarangan nyuntik nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada lah. Gue ngeliat yang pertama kali Jokowi disuntik, profesornya kebetulan. Iya, mungkin dia karena nyuntik presiden kali ya. Gue juga belum tentu sih disuruh nyuntik presiden, pasti gue tremor sih, kayak deg-degan gitu kan. Udah gitu live kan, ya di Zoom lagi kan. Buat stasiun TV ya kan, banyak itu jelas banget. Itu wajar sih. Wajar ya. Menurut gue. Bukan karena dia takut. Karena dia udah profesor ya udah. Kalau ntar Jokowi kenapa-napa, gue tanggung jawab gitu, bukan ya. Tapi dia nyuntiknya bener kok. Bener ya. Oke, vaksinnya sempat beredar kan kemarin karena nyuntiknya nggak bener kan? Iya, pernah ada hoax tuh, nyuntiknya nggak bener katanya. Kenapa kan? Gue ada tuh sempat lihat videonya di TikTok, ada yang share. Kenapa itu? Katanya nyuntik intramuskular itu harus tegak lurus 90 derajat. Oke. Ya kan? Secara teori memang seperti itu, tapi di lapangan tuh nggak apa? Kita lihat situasi dan kondisi, nggak harus sesuai teori apapun itu. Lu lihat aja deh. Jokowi kan kurus ya, maaf ya. Jokowi kan kurus. Itu jarum ukuran 25G itu kalau misalkan ditegak lurus, dia mungkin bisa aja nyampainya ke tulang. Ngilu dong. Ya kan kalau di Jokowi kan. That's why kenapa si Profesor nyuntik itu agak miring dikit. Biar tepat sasaran, biar masuknya di ototnya gitu. Gua kira gara-gara melenceng. Enggak. Jadi kenapa di lapangan itu enggak kadang melenceng dari teori ya gitu. Kita lihat situasi dan kondisi kayak gue mungkin
kemarin disuntiknya lurus karena mungkin otot gue di sini lebih gede daripada otot Jokowi. Gitu. Lu Jadi dilihat si pasiennya sendiri lah. Gitu. Lu ada video itu kemarin divaksin? Ada. Nanti share ya. Kita tampilin. Boleh. Bisa gue share. Ada ekspresi lu juga berarti. Ada. Terus Ram itu kemarin di story apa yang gue begini kan. Lo mah divaksin orang kayak foto shoot anjir. Ya namanya juga apa ya? Dikit-dikit konten udah kepikir gitu kan. Dikit-dikit. Step by stepnya lo datang kan? Kalau kita nih sebagai orang umum nanti iya. Nah, jadi setelah registrasi, sebelumnya itu gue registrasi beberapa hari sebelum gue registrasikan untuk mendapatkan jadwal kan. Oke, jadi registrasi meskipun dapat jadwal udah harus registrasi lagi ya, registrasi ulang gitu. Enggak, sebelum dapat jadwal gue kan registrasi by online dulu tuh. Oh, oke. Nah, ngisi data segala macam, KTP, nomor handphone segala macam. Terus abis itu baru gue dapat jadwal kan tanggal 19. Iya. Bahkan jamnya pun kita yang milih. Boleh pagi, kalau nggak salah dibagi 3 deh. Oke. Dibagi 3. Jadi ada yang pagi, ada yang agak siang, ada yang siang banget gitu. Kemarin gue milih yang agak siang, paling siang. Biar gak ngantri, biar gak numpuk gitu kan. Ya, oke. Nah, terus setelah mendapatkan jadwal udah di hari H gue datang, jadi di sana tuh ada 4 meja. Oh, 4 meja. Meja pertama itu untuk re-registrasi. Oke. Nah, re-registrasi kita kan pas udah submit data itu kita dapat barcode tuh. Barcode sama nomor antrian. Nah, nanti tinggal di-scan aja itu di meja pertama, kemudian muncul data kita, disesuaikan, udah bener. Udah gitu langsung ke meja kedua. Di meja kedua itu gue di wawancara. Oke, udah kayak event ini ya, musik. Iya, wawancara sama. Wawancaranya apa itu? Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya ya biasalah tensi, ukur suhu badan, segala macam gitu kan. Wawancaranya itu ada beberapa poin pertanyaan yang ditanyain tuh lumayan banyak sih, kemarin ada kalau nggak salah lebih dari 15 pertanyaan. Wih, banyak banget. Udah kayak ujian kan ya. Di antaranya ya pertanyaan standar kayak pernah positif atau enggak gitu-gitu loh. Emang kalau positif punya riwayat. Kalau pernah positif, oh iya, kalau yang pernah positif itu dia menjadi exclusion, nggak dapat vaksin, nggak jadi prioritas. Oh, karena udah masuk ke situ, udah pernah. Nah, karena tahu sendiri kan isi vaksin itu apa? Isi vaksin itu kan virus kan? Iya. Oh, isi vaksin virus yang dimatikan. Ya, yang Sinovac ini virus yang dimatikan. Masih nggak dimatikan. Bener-bener mati. Jadi yang diambil itu kalau misalkan si virus itu kalau misalkan kita bayangin virus berbentuk kayak manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya gitu kan, ada DNA-nya segala macam. Kita cuma ambil salah satu organnya doang, apalagi itu tangannya, itu kakinya, gitu loh. Oh, jadi nggak full keseluruhan? Kalau keseluruhan? Enggak. Memungkinkan nggak kalau keseluruhan? Kalau yang gue baca, yang Sinovac ini cuman ambil organnya doang, sebagian organ ini, nggak semuanya. Oh, nggak semuanya. Oke. Jadi dimatiin terus disuntikin ke orang-orang. Iya, dimatiin, diolah dulu segala macam lah kan, diolah baru disuntikin ke badan kita. Jadi nggak bener-bener beberapa organ mati. Nggak bener-bener virus yang udah mati langsung suntik, enggak. Jadi ada bahan lain lah yang dicampur, yang gue juga nggak ngerti lah pokoknya. Itu yang ngerti cuma pabrik yang bikin lah, terus gue lupa kandungannya apa aja, pokoknya banyak. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau yang pernah positif nggak mungkin dapat. Bukan nggak mungkin dapat, cuman nggak prioritas. Oh, karena kalau misalkan dia udah positif, otomatis virusnya itu udah ada di badannya dia dan udah membentuk antibody kan. Udah kenal ya. Nah, jadi dia udah kenal sama virusnya. Nah, cuma sekarang yang sedang diteliti itu adalah seberapa lamakah virus itu bertahan di tubuh seseorang yang udah pernah positif. Itu lagi dilakukan penelitian. Yang terakhir gue baca itu kalau nggak salah bertahan sampai 8 bulan. 8 bulan? Lama banget. Tapi itu keadaan mati? Jadi, keadaan mati atau hidup? Itu yang udah positif. Iya, udah positif berarti virusnya hidup tuh di badan.
Ya dia udah membentuk antibody, bukan udah virus yang hidup lagi, jadi udah membentuk antibody. Oh, gitu jadi nggak nular ya? Dia. Nggak nular Enggak. ya? Enggak. Jadi istilahnya kalau misalkan dia ada virus masuk lagi, dia udah kenal nih si virus itu gitu loh. Jadi udah bisa melakukan perlawanan. Oh, jadi selama 8 bulan. Nah, jadi situ itu antibody-nya itu bisa bertahan sampai 8 bulan. Kalau yang udah positif secara ketularan kayak gitu. Iya, tapi after itu kayak gitu. Perlu divaksin dong berarti ya? Perlu divaksin tapi ya nanti. Jadi gitu loh. Makanya dia nggak jadi prioritas. Jadi bisa ya udah nunggu nanti dulu kalau yang udah positif gitu, karena dia masih punya antibody kan di badannya. Iya. Gitu. Tapi kalau yang sakit positifnya tuh di Februari tahun lalu nih ya, let's say ya, berarti kena dapat prioritas dong, kan udah 8 bulan tuh. Nah makanya kan penelitiannya sebenarnya belum valid, itu 8 bulan itu baru belum ada, baru diumumin secara ini, tapi belum valid secara tertulisnya gitu, benar-benar 8 bulan. Nah itu gue info yang terakhir yang gue dapat itu katanya bisa sampai 8 bulan, tapi belum divalidasi tuh. Itu baru menurut profesor siapa gitu kan, masih dalam tahap diskusi gitu. Gue yang terakhir yang gue dengar. Terus gitu. Ya, jadi kita ya tunggu aja nanti hasil validnya benar-benar sampai 8 bulan kah, atau bahkan kurang, atau bahkan lebih mungkin, atau mungkin tiap orang berbeda-beda tergantung gejala yang dia alami kan, mungkin bisa aja kan itu terjadi kan. Nah, itu masih dalam tahap penelitian sih. Berarti tadi habis ditanya, kita balik lagi habis ditanyain beberapa pertanyaan, terus cek suhu badan, cek tensi. Kalau tensi tinggi nggak mungkin bisa dong ya? Tensi setauku kemarin itu dia ada batasnya. Kalau dia di atas 140 untuk yang sistolnya dia nggak bisa, ditunda ya? Dulu. Ditunda dulu. Kalau kerendahan? Kerendahan juga kalau misalkan rendah banget ya pasti ditunda. Ada batasnya pokoknya kemarin kalau nggak salah rentang 110 sampai 140 deh yang boleh. Kalau nggak salah ya. Cuma gue yang nge-weigh itu batas atasnya 140. Kalau batas bawahnya gue lupa. Antara 100 atau 110 gitu. Oh, oke. Karena normal gue 110 loh. Iya. Itu sebenarnya masih batas. Gue juga kemarin tensi 110 kok. Pas di tensi 110/70. Lah sama kita. Kita punya tensi gitu. Jangan-jangan lu kakak gue adik lu. Usia sekitar segini dia emang normalnya segitu sih biasanya deh. Okay. Terus habis itu setelah ditensi, suhu badan juga nggak boleh tinggi dong ya? Nggak boleh. Gitu kan. Habis ditensi. Dia ditanya ada keluhan atau enggak, terus ada riwayat batuk atau enggak, terus ada riwayat sakit atau enggak gitu loh. Sebelumnya ada sakit jantung, kanker, banyak apa yang ditanyain. Oke, habis itu baru ke tempat. Habis itu misalkan udah lolos tuh iya, meja ketiga itu meja untuk penyuntikan. Oh, itu yang ditunggu-tunggu. Itu udah di situ cuma disuntik bentar doang di situ. Suntik terus habis disuntik diobservasi dulu selama 30 menit. Nah, itu ada reaksi setelah divaksin nggak? Iya, itu kita diobservasi selama 30 menit diliatin. Takutnya ada reaksi alergi kan dari vaksin tersebut. Iya, itu karena reaksi alergi kan kita nggak tahu. Ada di situ disediain bed. Oh, suruh tiduran. Ya terserah sih mau tiduran, gue sih kalau nggak tidur cuma duduk doang karena gue nggak ngerasa apa-apa, jadi ya udah duduk aja di situ. Tapi nggak boleh olahraga dong ya? Nggak boleh olahraga ya? Habis divaksin terus di dalam maksudnya ya enggak lah. Tiba-tiba ada squat jam, ada yang push up gitu. Enggak lah. Nggak boleh ya? Duduk aja gue nunggu 3,5 jam di situ. Lalu lu ada reaksi? Kalau misalkan 1,5 jam nggak ada reaksi apa-apa ya udah. Lu ada reaksi? Ke meja keempat. Kayak ngambil kartu vaksinasi sama sertifikat. Lu waktu itu ada reaksi nggak? Demam kah atau nyeri kah atau gimana? Nyeri sih, ya namanya disuntik pasti nyeri lah ya. Ada jarum masuk. Iya. Ya nyeri kayak disuntik biasa aja gitu. Terus habis itu kayak pegel-pegel dikit. Ya udah. Kayak kalau misalkan udah pernah vaksin sih, ya kayak gitulah rasanya. Gue kan vaksin bukan cuma kali ini doang ya. Udah pernah vaksin yang hepatitis B, vaksin difteri dulu kan, terus vaksin apalagi lah macam-macam. Ya rasanya sama aja sih. Kalau gue nggak ada beda. Dan nggak ada. Malah dulu waktu vaksin difteri gue sampai meriang satu harian. Ini malah nggak. Malah biasa aja ya. Berarti efek sampingnya itu cuma nyeri aja berarti ya, nggak terlalu. Iya, nyeri karena nyeri disuntik aja sih. Disuntik ya. Tapi kalau mungkin tergantung keadaan orangnya juga kali ya. Mungkin ada yang sampai demam. Tapi kemarin itu yang berbarengan sama gue itu kebetulan ada 10 orang nih. Ada 10 orang yang bareng vaksin. Iya. Rata-rata semuanya nggak ada keluhan apa-apa sih, aman semua. Iya, berarti kalau
kalau itu bagus dong. Maksudnya vaksin Sinovac ini nggak, efek sampingnya ya nggak terlalu parah lah. Soalnya kan gubernur siapa, Ridwan Kamil ya, pernah sempet pas divaksin demam, nggak tahu demam atau nggak enak badan gitu kan. Ya kalau sebenarnya itu reaksi yang sangat wajar banget sih, karena dari pihak Sinovacnya sendiri pun setelah dia melakukan uji fungsi kan dia mengeluarkan tuh efek samping yang akan timbul apa aja, dia disebutin kok secara detail. Salah satunya itu demam meriang, itu salah satu efek sampingnya. Cuma balik lagi tergantung ke kondisi badan kita yang disuntikan. Jadi emang ada yang bisa demam, ada yang enggak. Bisa sampai anafilaktik ya, maksudnya sesak nafas gitu. Shock anafilaktik. Oh iya, shock anafilaktik ya mungkin kalau misalkan dia alergi ya bisa aja. Tapi itu bisa dapat pertolongan kan, karena reaksinya kan bakal jelas. Menit. Makanya ada beberapa yang alergi obat tertentu itu nggak boleh. Ditunda dulu, jangan dulu. Kalau nggak salah sih beberapa jenis antibiotik deh. Oh, jenis antibiotik. Yang alergi dengan beberapa jenis antibiotik itu disarankan untuk jangan dapat vaksin dulu. Kayak Cipro gitu? Gue lupa nama obatnya apa aja, cuman kalau nggak salah golongan yang sin gitu sih. Cuman lupa nama obatnya apa aja. Ada sih gue itunya amoxicillin. Lupa deh. Jujur gue lupa nama obatnya apa. Cuma banyak soalnya. Di situ ada daftar nama obatnya. Mungkin di Google ada ya beberapa ya. Ada pasti. Ada ya. Terus berarti yang nggak bisa divaksin tuh ya kayak ibu hamil itu pasti ya. Iya. Belum terlalu klinis ya. Terus orang-orang lansia. Iya, di atas 60 tahun. Karena emang belum dilakukan penelitian sama orang yang 60 tahun. Mencegah aja sih, takutnya kenapa-napa. Sama anak kecil. Anak kecil tuh balita atau gimana? Di bawah 18 tahun. Oh, di bawah 18 tahun nggak bisa. Ya. Pokoknya yang masuk kriteria itu di atas 18 tahun. Jadi 19 sampai 59 tahun. Gitu. Oke, gue bisa nanti berarti. Nanti disebutin kok di Perpresnya ya. Di peraturan presiden yang bulan Oktober itu disebutin di poin ke-6 itu, yang prioritas ke-6 itu masyarakat umum yang usianya di antara 19 sampai 59 tahun. Itu disebutin. Nah, gimana keadaan untuk anak-anak yang di bawah 19 tahun itu, 18 tahun sampai ke bawah itu? Nah, untuk anak-anak itu mungkin di luar sana lagi melakukan penelitian lanjutan kan. Apakah Sinovac ini aman atau enggak? Atau mungkin nanti bisa aja di kita untuk anak, apakah dicariin vaksin yang aman untuk anak-anak? Kan nggak menutup kemungkinan, nggak harus melulu dari Sinovac kan. Oke, jadi mungkin. Tapi kan untuk 18 tahun udah gede ya, udah dapat KTP, harusnya bisa sih. Tapi yang gue baca itu yang lebih aman tuh di atas 18. Karena kalau menurut WHO nih ya, menurut WHO itu takutnya dewasa anak tercepat gitu ya. Iya. Tiba-tiba jadi, aku dewasa sekarang gara-gara disitu. Kalau menurut WHO itu kalau misalkan di bawah 18 tahun itu masih kan masuk kategori anak. Masih anak-anak, berarti gue udah dewasa. Iya. Anjir, udah tua ya, kapan gue. Kalau masuk perawatan nih, di rumah sakit pasti dikonsulnya ke dokter anak kalau di bawah 18 tahun. Oh gitu, gue baru tahu loh. Seriusan, baru tahu gue. Ada kok itu menurut WHO pembagian usia-usia itu ada. Nah, apa itu gunanya vaksin? Apa bisa ngehindarin COVID-19 atau kita tetap kena tapi penyembuhannya cepat? Gue nggak tahu, sejujurnya gue nggak tahu, belum tahu vaksin. Sebenarnya vaksin itu kan tadi di awal udah dibilang ya, itu dia kan virus yang dimatikan kan? Ya, virus dimatiin. Jadi kan ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau vaksin ini tak kenal maka tak kebal. Tak kenal maka tak kebal. Nah, jadi gimana caranya biar kita kebal? Ya kita harus kenali dulu si virus ini tersebut. Oke, terus biar gitu kita kebal. Dan itu seumur hidup atau ada jangka waktu tertentu? Pasti sih ada jangka waktunya, karena kalau vaksin yang lain ya, kayak vaksin hepatitis tuh, kalau nggak salah dia berlakunya tuh sekitar 5 tahunan deh. 5 tahunan. Kalau sekitar 5 tahunan. Kalau vaksin ini pasti ada, gue yakin pasti ada jangka waktu. Cuma gue lupa kemarin waktunya berapa lama. Tapi gue yakin kalau misalkan si program vaksinasi ini berhasil dijalankan, semuanya udah dapat vaksin, pasti penyebarannya pun akan bisa ditekan gitu loh. Meskipun kita kena karena tujuan pertamanya sebenarnya gimana?
tujuannya apa tujuannya? Tujuan pertamanya tadi. Ini kayaknya apa nih? Untuk mengurangi gejala sebenarnya. Sampai sesak napas, sampai batuk Iya. gitu. Kalau batuk pasti Iya. pasti. Iya, untuk mengurangi gue kemarin sempat nonton live IG dokter atau siapa namanya lupa, dokter Ning, spesialis penyakit dalam, pokoknya dia salah satu edukator di Kemenkes kalau nggak salah. Dia mengatakan vaksin ini tujuannya untuk mengurangi gejala katanya gitu. Kalau misalnya pun, karena kan emang virusnya udah masuk. Jadi kalau misalkan suatu saat kita kemasukan virusnya juga, terus kita positif, ya gejalanya itu nggak bakalan sampai berat banget gitu loh. Dan dengan begitu berarti udah mengurangi kerjaan orang-orang yang kerja di rumah sakit kan. Lu jadi seneng gitu kan. Lu bisa akhirnya di rumah sakit tiktokan, ya bikin konten. Ya kayak gitu. Kalau jam istirahat, biar gajinya. Iya, kalau istirahat. Biar gajinya tetap nih. Kalau lagi kerja kan kena potong. Gitu katanya. Terus pernah dengar gak sih vaksin itu ada chipnya? Itu bener gak sih? Iya, gue denger tuh kemarin baca di Twitter kan. Ada videonya lah di Mata Natsu lah. Itu kocak sih, itu kocak banget sih. Sejak kapan vaksin itu diisi chip, itu microchip, ya buat apa gitu kan? Dia kayak korban-korban film apa gimana sih? Gue juga kayak gue rasa sih terlalu pintar nih orang-orang ini. Mungkin Bill Gates yang bikin. mungkin kayak terus ada meme-nya juga banyak kan, lu tuh nggak sepenting itu gitu kan. Ya pikir aja sih. Ya buat apa gitu, orang sebanyak ini tuh kasih chip satu-satu ya buat apa gitu. Ya mungkin gue masih nggak ngerti buat apa. Buat duit. Itu korban film sih gue rasa. Itu kocak banget. Vaksin tuh bisa ngebalikin keadaan nggak sih menurut Mas Abi? Sebenarnya yang ngebalikin keadaan itu bukan cuma vaksin doang, karena meskipun kita sudah vaksin 3M, 3T tetap dijalankan kan, karena emang penularan tetap bisa terjadi kan. Kan tadi udah bilang vaksinnya cuma untuk mengurangi gejala. Kalau misalkan kita sudah divaksin. 3M itu apa? Sorry, gue potong. 3M itu makan, mandi, cari uang. Memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan, rajin mencuci tangan. Oke, jadi itulah 3M itulah apa yang mesti dijalankan bener-bener tuh, karena emang penularannya dari situ kan. Oke. Jadi tetap aja kalau misalkan kita vaksin harus tetap 3M tetap dijalanin, protokol kesehatan tetap dijalanin. Gue sih optimis dengan vaksin sudah berjalan, protokol kesehatan juga tetap berjalan, akan menuju titik terang kembali normal. Amin. Gue dulu pernah ngeliat orang-orang di dalam ruangan pakai masker tuh aneh banget. Sekarang gue ngeliat orang nggak pakai masker, aneh. Iya aneh ya. Takut kan? Takut gue. Iya, nggak pakai masker takut kan? Iya bener. Terus gue paling sedih tuh kalau misalkan orang-orang yang jualan tuh jarang pakai masker. Iya. Itu gimana? Itu gue masih sering banget ngeliat, bahkan di sekitar rumah sakit gue pun masih banyak banget. Itu orang-orang terlalu pede gitu. Mungkin dia terlalu apa ya? Terlalu pintar kali menurut gue sih. Apa terlalu gimana? Tapi nggak sengaja gue tadi pagi berpikir gini. Mungkin gara-gara mereka mikirnya yang beli itu udah pakai masker, jadi mereka nggak perlu nggak pakai masker karena aman. Gue pikiran liar gue. Gue pernah nanya, cuman pikir kayak gitu tuh. Sementara waktu pas gue lagi keluar beli apa? Terjadi sih. Nah, ya macam-macam lah mungkin pemikiran mereka kan. Iya. Pesan-pesan lo apa? Aman lah, nggak biasa. Oh iya benar. Pesan-pesan lo apa buat orang-orang di dunia maya ini? Gitu. Untuk orang-orang di dunia maya nih udah khususnya. Yang untuk vaksin nih. Apalagi untuk orang-orang yang karena kita sudah menjalankan program vaksin. Ya, karena kita sudah menjalankan program vaksinasi, udah dibuktikan juga sama presiden, sama tokoh-tokoh masyarakat ya kan, itu udah dibuktiin secara live, bahkan udah lihat sendiri kan kayak gimana. Dan Mas Abi juga masih hidup sampai gue juga hari ini. Dan gue sampai sekarang masih posting di story, tetap gue masih mengedukasi orang-orang yang masih takut dengan vaksin. Sebisa gue edukasi biar orang mau mendukung gitu loh untuk program vaksinasi ini. Jadi gue cuma minta dukungan aja sih dari teman-teman semua. Stop nyebar-nyebar berita hoax gitu loh. Kalau yang paling kesel apa sih? Yang paling kesel
berita hoax yang lu pernah lihat apa? Kayaknya banyak sih semuanya ngeselin sebenarnya, nggak ada yang bikin gue seneng kalau baca berita hoax. ada kan sih pertanyaan di DM lu itu? Ada banget. Katanya dia melihat video salah satu tayangan video lagi divaksin tiba-tiba meninggal. Padahal gue sendiri belum pernah ngelihat itu video yang mana. Amerika, kan? Katanya kayak yang di Amerika. Gue pernah. Iya, terus ada yang kejang-kejang katanya kan. Itu beneran gak sih? Gue jadi nanya beneran. Kemarin gue cari-cari berita, gue cari informasi, pas gue baca lagi di Amerika apa di mana ya? Ya pokoknya di luar di sana lah. Bahkan dia itu ada yang kejang atau lumpuh ya, gue lupa. Bukan Sinovac yang dia suntikin. Malah vaksin merek lain. Vaksin merek lain. Bukan Sinovac. Gue baca tuh. Bukan Sinovac malah. Dan itu pun kata setelah diteliti lebih dalam lagi, emang dia tuh orangnya kayak udah beresiko ke arah sana gitu loh. Beresiko ke arah sana ya. Yang pertama faktor vaksinnya. Yang kedua faktor orangnya sendiri. Faktor dari orangnya sendiri, Faktor dari orangnya sendiri emang udah ada resiko ke arah sana. Dan setelah kejadian divaksin itu tuh nggak menambah angka. Jadi kalau misalkan orang meneliti suatu penyakit itu kan dia itu harus ada angkanya secara konkret gitu ya. Iya. Misalkan di tahun 2020 angka kejadian orang meninggal gara-gara kejang itu sekian. Iya. Gitu. Kemudian di tahun 2021 ada vaksin lah ini gini. Nah, angka kejadian meninggal karena kejang itu bertambah apa berkurang? Apa tetap segitu-gitu aja gitu loh? Dia masih hidup gitu kan intinya. Jadi gue tuh kayak mereka tuh sampai segitunya penelitiannya tuh. Jadi setelah diteliti lebih jauh situ, emang angka yang kejang itu nggak terjadi perubahan signifikan setelah vaksin. Emang dari dulu juga segitu-gitu aja angkanya. Jadi emang masih dalam batas normal istilahnya gitu loh. Dan nggak meninggal lah ya, masih tetap hidup. Iya, nggak. Dan itu balik lagi normal dong berarti. Iya. Vaksin. Tapi bukan vaksin Sinovac pastinya. Iya, bukan. Oke, jadi masih aman ya. Iya, terus kemarin lagi ada yang nyebar lagi video yang pingsan tuh di NTT Pak NTB ya, gue lupa tuh NTT Pak NTB katanya gara abis divaksin Sinovac. Padahal itu lagi simulasi. Lagi simulasi. Simulasi apa? Vaksin. Iya, mereka lagi bikin simulasi. Kalau misalkan terjadi sesuatu kayak begini, penanganannya kayak gimana? Terus di videonya terus jadi kayak gitu. Terus di video ini yang disebar katanya setelah divaksin kan. Ya gimana ya, juga orang mau nyebar hoax, apapun bisa kan ya. Ya gitu lah. Jadi menurut buat para smart people nih, pengguna smartphone semua, kan udah pada ada smartphone kan ya. Smartphone ya. Jadi ya smart lah gitu dalam menyikapi suatu pemberitaan. Cari dulu sumbernya yang benar gitu loh. Cari tahu beritanya benar apa enggak, valid apa enggak. Jangan cuma kayak lihat video gini just di-share ke sini, di-share di WhatsApp grup, di-share lagi nyampe lagi ke WhatsApp grup gue di rumah sakit. Waduh, ini apa? Terus lu makin kesel gitu kan. Terus lu makin kesel. Jadi untuk teman-teman semua khususnya di dunia maya nih ya. Iya. Stop sebar hoax. Sekarang kan udah banyak bukti-bukti yang valid ya dengan vaksin ini tuh semuanya aman-aman saja. Jadi kalau misalkan kalian pengen semua kembali normal, ya udah ayo kita dukung program pemerintah ini. Kita sukseskan vaksinasi. Nggak mungkin main-main dong. Pemerintah juga pakai. Nggak mungkin. Gue yakin pemerintah itu udah jor-joran ngeluarin biaya miliaran bahkan triliunan itu demi apa? Demi kesejahteraan masyarakat semua lah, ya kan? Nggak mungkin demi menyengsarakan rakyatnya. Gratis lagi. Karena sejahat-jahatnya pemimpin ya kan nggak mau lah masyarakatnya pada kesusahan. Iya, kan gratis kan, nggak suruh bayar kan? Gratis. Tapi ada yang bayar nggak sih? Katanya bakal ada yang bayar. Ada isu-isu. Mungkin gitu. Ya ada nanti kalau misalkan mungkin gue nggak tahu kalau misalkan nanti ada produk merek vaksin yang lain mungkin bisa aja ada yang bayar. Mungkin. Ada ya, mungkin ya. Cuman kan ini karena program pemerintah harus dipastikan buat. Tapi sekarang tuh masih gratis. Gratis ya. Gratis. Oke, mungkin jangka waktu yang ditentukan vaksin Sinovac berapa tahun, tapi setelah itu kalau mau divaksin lagi, bayar. Mungkin kan kayak vaksin untuk anak-anak gitu kan. Iya, mungkin. Gak menutup kemungkinan sih. Tapi untuk saat ini ya masih program pemerintah semuanya masih gratis sampai nggak tahu sampai kapan, pokoknya masih gratis. Oke, terakhir nih. Habis divaksin boleh makan apa aja kan? Nggak ada larangan?
Gak ada pantangan kecuali kalau lu sama alergi makanan tersebut nggak boleh makan. Ya pasti. Terus boleh mandi nggak? Boleh mandi nggak? Mandi? Boleh. Harus air hangat kah, air dingin kah atau apa? Nggak ada masalah, mau air hangat, air dingin juga nggak ada masalah. Iya, terus mandinya sendiri atau sama? Enggak kak, itu skip. Dimandiin gitu maksudnya. Dimandiin, udah nggak ada dong. Bayi kali ya, sama jenazah dimandiin. Terus lu udah bisa olahraga kan siang ini tadi nge-gym kan? Iya, gue tadi udah nge-gym. Karena gue ngerasa baik-baik aja, dari semalam pun juga nggak ada keluhan apa-apa kayak. Ini semalam masih ya dinas udah kan? Habis divaksin dinas kan? Iya, gue lanjut dinas sore kemarin. Jadi kemarin gue suntik itu jam 1. Iya. Observasi 30 menit, setengah 2 beres. Jam 2 gue masuk kerja. Tapi sebelum divaksin harus makan? Atau gimana? Iya, makan. Harus makan ya, nggak boleh kosong. Iya, perut isi lah. Perut terisi lah. Oke. Gue juga makan jam berapa? Kemarin jam pagi. Malamnya dinas lagi nggak kenapa-napa ya? Enggak, gue pulang jam 9 malam aman sih, nggak ada keluhan apa-apa. Oke, sekarang tidurnya di hotel enak ya. Makan di sana. Ya, makanan enak. Iya kan? Ya enak kalau lagi menunya enak, kalau lagi nggak enak ya gitulah. Ya disyukurin aja sih. Tapi tetap aja enak disiapin, ada yang ini. Kalau di kos-kosannya paling ujung-ujungnya ketemu sama si Fajar doang kan. Iya. Mau masak juga males, ya kan, mau beli takut, ya gitu. Kalau di kosan aman ya sekarang ya. Ya udah, moga-moga cepat-cepat segera selesai pandemi ini, sehat terus buat Mas. Amin. Thank you buat sharingnya. Ini buat gue pribadi juga jadi nggak khawatir sih buat disuntik vaksin. Terus gue nggak jadi takut lagi kalau misalkan ada hoax kayak gitu kan. Selama ini memang aman aja. Mas Abi nggak ke-track kan, nggak ada yang ngetok-ngetok bakso kan tiba-tiba di depan gitu. Dipantau, katanya ada chipnya, terus ada yang bisa tahu lokasi di mana aja, mobilnya apa aja, rumahnya apa aja gitu kan. Gue masih tadi udah lebih dari 24 jam aman-aman aja, nggak ada yang WA, nggak ada yang apa, sepi aja gue. Nggak ada tiba-tiba ada dari FBA gitu. Nggak ada tiba-tiba telepon dari nomor tidak dikenal gitu, nggak ada. Nggak ada ya, aman ya. Kita tuh takutnya terus gak ada perubahan juga, kan aja kan ada yang bilang habis divaksin jadi titan banyak gitu. Iya, terus abis divaksin katanya bikin mandul. Coba lu ntar nikah cepet-cepet nikah lah biar bisa bukti. Dan baru denger lo gue malah kemarin baca kata hoax yang gue baca itu bikin alat kemaluan tambah lebih panjang. Ada punya lu sekarang gimana? Sekarang tunjukin. Sama aja. Tapi kalau misalkan tambah panjang, gue akan cepet-cepet minta vaksin. Ya kan? Karena di situ kayak ada aja bang nyebar hoax tuh kan, aduh udah pusing. Tapi buat apa sih nyebar hoax ya? Udahlah gitu loh zaman sekarang. Itu sih menurut gue kayak oknum yang nggak suka pemerintah. Nggak, iya mungkin ya, karena di temen orang terdekat di gue pun ada yang kayak begitu, dan setelah gue telaah gitu, oh ternyata orang ini kayak begitu, dia emang nggak pro sama pemerintahan kita sejak dulu, jadi wajar mungkin dia kayak begitu. Ya kita lurusin aja gitu. Hai bro, ini kan bukan masalah pemerintah, ini kesehatan. Nah, ya kan? Ini masalahnya bukan itu, kita masalahnya buat kita sendiri gitu ya. Udah dulu. Aduh, kadang-kadang aneh juga ya beratnya. Emang kadang-kadang perlu dijitak tuh orang-orang kayak gitu. Aduh. Yes. Ya terserah lah, misalkan tetap nggak mau divaksin ya udah nggak apa-apa. Itu kan pilihan masing-masing ya. Ya. Ya kan. Kayak kita mau dosa atau nggak, pilihan masing-masing. Yang penting balik lagi kita. Yang penting ya udah gitu, jangan nyebar hoax aja, itu udah malah ngopor-ngomporin orang gitu loh. Itu. Kalau ngopor itu masak opor aja enak, ayam. Iya. lebih legit gitu kan daripada nyebar orang. Ya wes kalau gitu. Mas Abi, thank you banget ya buat sharingnya. Yes, thank you juga. Terus apa itu, Mas Abi adalah salah satu dari sekian banyak, kita bilang masih garda terdepan ya, yang nyelamatin orang-orang COVID gitu ya. Berarti yang lagi COVID nggak bisa divaksin ya? Yang kena COVID di tempat lu? Nggak dulu. Nggak dulu ya. Jadi biarin saja semua ya. Iya. Oke. Terus jaga kesehatan buat Mas Abi. Yes, Mas Sen juga ya. Stay safe. Pokoknya jangan bosan-bosan di rumah aja. Yang sabar-sabar. Pokoknya yuk kita share kebaikan, share info-info yang benar di sosial medianya biar orang-orang
yang kita sebutin tadi itu tersadar dan Tersadar. semuanya bisa mendukung program vaksinasi ini dan semuanya Amin. bisa teratasi, semoga dan pandemi segera berakhir. Itu sih tujuan utama. Amin biar kita bisa cepet-cepet jadi jodoh kan. Kan repot Mas Adi Betul. jodoh. Iya kan. Iya. Kerjanya nanganin Kok Covid. kayak gini aja ya kan? Ada cewek yang mau deket gak jadi, dah takut. Iya. Tapi nggak sih, tetap Betul. aja ada yang mau deket. Langsung gue. Iya. Tapi doang. Oke.